Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyadadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bil huda ila yaumil qiyamah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pemirsa KIS Ramadan yang kami hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai limpahan karunia nikmat kepada kita. Nikmat iman yang kita terima, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama untuk melaksanakan aktivitas di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini, dengan harapan kita bisa lancar dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan dan kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tercatat sebagai orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau dan kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Sahabat KIS Ramadan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap orang ingin punya kekasih, punya orang yang dicintai. Dan setiap orang yang dicintai itu pasti dia akan berkorban untuk memberikan sesuatu kepada orang yang dicintainya. Sama halnya pada kesempatan kali ini kita berpuasa. Semoga Allah mengasihi kita. Allah menjadi pemberi nikmat yang luar biasa kepada diri kita, sehingga makanya termasuk golongan orang-orang yang bertakwalah yang insya Allah menjadi para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit kami sampaikan di surah Al-Furqan ayat 63 dan 64 terkait dengan ibadur rahman, orang-orang kekasih Allah, orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Sedikit pada kesempatan kali ini kami sampaikan dua ayat di surah Al-Furqan ayat 63 dan 64. Siapa hamba-hamba yang dikasihi Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Ramadan ini menjadikan diri kita menjadi orang atau hamba yang dikasihi Allah. Karena di ujung ayat surah Al-Baqarah ayat 183, la'allakum tattaqun, diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, dan pada ujungnya adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, orang-orang yang bertakwa inilah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ibadur rahman. Balasannya orang yang dikasihi oleh Allah, dicintai oleh Allah, adalah dia tidak akan merasa gelisah, dia tidak akan merasa sedih, karena Allah sudah menjamin. Bagi betul-betul orang yang bertakwa, Allah menjamin semuanya, lebih-lebih kehidupan di dunia ini. Surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Pasti Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahan hidup. Siapa manusia yang gak punya masalah? Pasti semuanya punya masalah. Tetapi kalau masalah itu kemudian hanya dipikir sendiri, kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka masalah tidak akan selesai.
Tapi kalau masalah itu kita kembalikan lagi kepada Allah, minta sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, minta sama Allah dengan sabar dan sholat, pasti Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar dari permasalahan hidup. Maka tidak ada masalah itu yang kemudian tidak terselesaikan. Minta sama Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tidak akan khawatir terhadap kebutuhan-kebutuhan dunia, pasti Allah akan mencukupinya dengan rezeki-rezeki yang tidak disangka. Pas kebetulan beras kita habis, ada yang ngasih, alhamdulillah. Pas anak-anak wayai bayar sekolah gitu ya, untuk kebutuhan, ada saja itu. Karena kita tingkat kepasrahan kita sama Allah tinggi. Jadi insya Allah orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dikasihi oleh Allah, orang-orang yang bertakwa itu tidak akan ada rasa ragu, kecewa, sedih dan seterusnya. Ketika dia dalam kesulitan, wa may yattaqillaha min amrihi yusra, Allah berikan kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahwa setiap masalah, setiap ada kesulitan itu pasti ada kemudahan. Diulangi lagi bahwa setiap ada kesulitan itu, di balik itu mesti ada kemudahan. Maka kita fokusnya cari kemudahan itu, hadirkan diri kita, hati kita kepada Allah. Masalah akan segera terselesaikan. Nah, itulah balasan orang-orang yang dikasihi Allah. Pemirsa Kis Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-Furqan ayat 63 dan 64. Yang ayat 63, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Maka ciri-cirinya minimal ada 3. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Rendah hati, sederhana ya. Tawadhu, kemudian andap asor ya, kalau bahasa Jawa andap asor. Nah, tawadhu rendah hati gitu ya, bukan rendah diri tapi rendah hati. Rendah hati itu ya tampak kesederhanaan. Sebenarnya dia punya, barangkali jabatan dia punya, harta dia punya, kedudukan dia punya, tetapi orang ini menyadari bahwa semua yang melekat pada dirinya adalah amanah titipan dari Allah. Maka dia akan menjadi hamba-hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menunduk. Wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong. Tak perlu sombong. Kepala kita enggak bakalan menyentuh langit ya. Justru malah posisi rendah hati itu yang akan dimuliakan oleh Allah. Maka ini berat ya. Untuk rendah hati berat. Punya jabatan, punya harta melimpah, mungkin punya istri yang cantik, punya suami yang tampan, punya anak yang pintar prestasinya. Secara naluri, hawa nafsu manusia itu pasti pengen memperlihatkan, ini loh saya punya jabatan, saya manfaatkan ini, saya punya uang banyak, saya punya kendaraan. Secara naluri, hawa nafsu pengen memperlihatkan. Bahasanya pengen pamer, pengen dipuji, pengen dapat sanjungan. Tetapi hal yang semacam itu menjadi bumerang buat kita semua. Dan siap-siap kecewa kalau hanya mengandalkan pujian dari manusia. Misalnya punya motor gitu ya, punya kendaraan baru. Nah, punya kendaraan baru itu pengennya dianggap wah, udah punya kendaraan, sudah bisa beli kendaraan. Dipakailah itu muter kampung gitu ya, muter kampung 7 kali seperti tawaf itu. Harapannya pengen dipuji. Tetapi sudah muter 7 kali itu enggak ada yang ngaru-arui. Nah, siap-siap kecewa dia. Karena hanya mengharapkan pujian dari manusia. Tapi kalau mengharapkan pujian dari Allah ya, kita lillahi ta'ala, diamanai kendaraan, diamanai jabatan, diamanai keluarga, itu adalah titipan dari Allah yang tidak perlu untuk disombongkan. Berat memang.
Tetapi siapa yang bisa melaksanakan, siapa yang bisa mengamalkan hal tersebut, insya Allah termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, ini tantangannya berat. Tapi barang siapa betul-betul bisa melaksanakannya ini, insya Allah dimuliakan oleh Allah, yang balasannya tadi akan dimudahkan urusannya, akan diberi rizki yang tidak disangka-sangka, dan seterusnya. Pemirsa Kis Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Yang artinya, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Jahil itu orang bodoh. Maka ada kaum atau zaman jahiliyah, bukan bodoh dalam artian cara berpikir untuk mencari makan, untuk berkarya, tidak. Tetapi saat itu miskinnya atau belum tahunya akhlak kepribadian yang baik, sehingga ketika dia non-sewu bahasanya, kalau orang yang tidak punya akhlak itu dari tutur katanya, dari perlakuannya, tingkah lakunya pasti melebihi orang yang punya akhlak gitu. Maksudnya mesti tidak terkendali gitu. Nah, ketika ada orang yang belum punya akhlak, belum mengerti, ya, menyapa itu ya bisa berarti sapaan dia adalah mengejek, menjelek-jelekan, atau ngerasani dan seterusnya, maka tidak perlu kita balas. Nah, ibadur rahman, orang yang semacam ini termasuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Ketika ada orang yang mencelanya, mencacinya, dia tidak membalas. Kenapa? Karena dia tahu, dia faham, oh, orang itu belum tahu. Kalau sudah tahu, dia tidak akan mengucapkan hal yang semacam itu. Nah, karena ketidaktahuan itu, maka jamaah rahimakumullah, kita harus ambil langkah berlapang dada, sabar, kemudian diam, jangan membalas. Doakan semoga orang itu dapat hidayah. Takutnya apa? Kalau kita membalas, nah, misalnya kita dijelek-jelekan, dikata-katain, kamu kok A, B, C, D, E, 5 ya, jadi disebutkan semua. Kita nggak terima, justru kita malah mengeluarkan kata-kata yang lebih pedas lagi daripada kamu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, keluar semua. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dua-duanya sama saja, itu jahlun. Dia termasuk orang-orang yang nggak punya akhlak. Yang terjadi akhirnya dua ini tidak akur, kemudian saling nggak mau ketemu gitu. Silaturahminya terputus, bisa saja karena tidak ada yang mau mengalah. Nah, orang ibadur rahman, orang yang dimuliakan oleh Allah, yang bisa menunduk, dia bisa mencari jalan selamat, tidak perlulah untuk dibalas. Nah, kita doakan saja semoga orang itu dapat hidayah. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam riwayat ada yang mengatakan diludahi atau dilempar dengan kotoran. Satu kali Rasulullah SAW mau berangkat ke masjid, dikotori atau diludahi ya, oleh orang Yahudi. Dikotori, kemudian Rasulullah melihat, preso, oh, itu orang itu belum tahu, adab akhlaknya belum tahu. Ya, jadi sabar, jangan dibalas. Dibersihkan gamisnya, kemudian masuk ke masjid, sholat. Setelah sholat mendoakan, ya Allah, semoga saudaraku itu dapat hidayah. Kali kedua begitu juga, Rasulullah lewat mau sholat gitu, diludahin lagi, dan kemudian dibersihkan gamisnya, kemudian sholat, dan setelah sholat kemudian mendoakan, ya Allah, semoga dapat hidayah itu saudaraku. Kemudian kali ketiga, orang yang meludahi tidak ada. Di mana dia? Ya sudah, langsung sholat saja. Kemudian setelah sholat mendoakan dan mendapatkan informasi bahwa orang yang meludahi itu sedang sakit.
Dan perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas untuk menuju ke orang yang sakit. Rumahnya mana? Oh, daerah pojok sana. Ternyata di rumahnya itu memang rumah paling pojok, kemudian tidak punya tetangga dan tidak pernah dikunjungi seorang pun. Barangkali mungkin orang itu terlalu saking wangele atau gimana. Nah, kemudian dihadiri Rasulullah. Ketika masuk kaget dan dia sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa mempertahankan diri, pasrah. Silahkan mau dibalas, mau diludahin, mau dibunuh atau apa. Ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan. Nah, dari pancaran hati Rasulullah itu kemudian muncul hidayah dan orang itu kemudian masuk Islam. Nah, jamaah pemirsa kisah Ramadan yang dimuliakan oleh Allah, itu sekelumit Rasulullah sudah mencontohkan. Ketika ada orang-orang yang mengatakan kepada kita jelek atau menjelek-jelekan kita, maka tahan amarah. Jangan dibalas, tahan amarah, kemudian doakan semoga orang itu mendapatkan hidayah. Berat memang, ya, berat, tetapi siapa yang bisa melaksanakannya, insya Allah dia akan dimuliakan oleh Allah. Pemirsa KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di ayat yang ke-64, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Yang ketiga atau yang terakhir, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang menjadi ibadur rahman, yaitu orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah dengan bersujud dan berdiri. Artinya malam hari menunaikan qiyamul lail. Dan qiyamul lail itu banyak, ada zikir, baca Quran, kemudian sholat sunnah dan seterusnya. Bangun malam hari untuk sholat. Alhamdulillah ini momen Ramadan sudah terbiasa bersama-sama berjamaah untuk melaksanakan qiyamul lail. Nah, nanti akan kelihatan setelah Ramadan bagaimana kita kembali kepada yang kemarin atau kita bisa melanjutkan untuk kegiatan aktivitas qiyamul lail. Nah, qiyamul lail berat, tapi siapa yang bisa melaksanakannya, siapa yang bisa mengamalkannya, dia termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqamam mahmudah. Bagi siapa orang yang melaksanakan sholat tahajud, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah di tempat yang paling tinggi, tempat yang terpuji. Maka masuk malam-malam bangun suruh pas dingin-dinginnya suruh wudu. Pas dingin-dinginnya wudu suruh sholat. Setelah sholat suruh zikir, suruh doa. Berat memang. Tapi bagi orang-orang yang ingin menjadi kekasih Allah yang dimuliakan oleh Allah, insya Allah dengan keteguhan hati, kekuatan iman, dia akan merasa ringan dan itulah yang dimuliakan oleh Allah. Maka mari bersama-sama kita berusaha, kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, yuk kita bersama-sama. Minimal yang ketiga ini, walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Malam hari kita usahakan bangun untuk melaksanakan sholat tahajud, hajat, dan amalan-amalan lainnya. Kadang kita merasa berat untuk melaksanakan sholat tahajud, tapi ketika ada jadwal yang lain, ya, jadwal apa, misalnya jadwal nonton bola dan seterusnya, merasa ringan. Tetapi mari kita kembali menjadi bekal kita di akhirat nanti, di alam kubur nanti, yang mau tidak mau amalan soleh kita. Mumpung ini bulan Ramadan, 10 hari terakhir, mari kita bersama-sama sungguh-sungguh meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Ramadan kali ini bisa menjadi penggugur dosa-dosa kita. Maka Rasulullah SAW mencontohkan ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, kalau malam ini adalah malam Al-Qadar, malam kemuliaan, maka apa yang harus saya lakukan Rasulullah? Bacalah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai ampunan, maka ampunilah aku.
Inilah sahabat, jamaah, dan pemirsa KIS Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, minimal 3 hal yang bisa kita petik dari surat Al-Furqan ayat 63 dan 64. Selain 3 hal ini masih banyak ciri-ciri atau sifat-sifat ibadur rahman, orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang dimuliakan Allah. Semoga kita bisa bersama-sama untuk bisa mengamalkannya, dan ini menjadi momen yang tepat untuk kita memperbaiki diri. Semoga Allah mengampuni kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.